Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Mamu TV, channel yang membahas tentang dunia cana. Baik teman-teman, pada beberapa bulan yang lalu saya pernah membahas tentang istilah kata dalam dunia percanaan atau yang berkaitan dengan dunia pelihara ikan. Meskipun saya banyak menjelaskan tentang istilah cana di video tersebut, tetapi di kolom komentar masih banyak teman-teman yang bertanya tentang istilah-istilah cana yang tidak saya bahas. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar, dan ini saya akan menjawabnya sesuai kapasitas saya. Oke, biar tidak berlama-lama, saya langsung saja menuju ke penanya yang pertama, yaitu datangnya dari Ferry Kurniawan yang bertanya tentang juvenil itu apa Om? Baik, biasanya dalam kontes itu ada kriteria size. Yang pertama itu ada juvenil, junior, senior, dan jumbo. Dan untuk juvenil tersebut berarti untuk ukuran ikan yang masih remaja, yaitu dari size ukuran 21 sampai 30. Kemudian untuk junior 31 sampai 40. Dan untuk yang senior itu ukurannya 41 sampai 50. Dan untuk yang jumbo itu ukurannya 50 ke atas. Jadi 50 up begitu ya. Kemudian penanya yang kedua yaitu datangnya dari Nikolako yang bertanya tentang arti simet itu apa ya. Jadi banyak sekali di kolom komentar yang bertanya tentang simet. Baik, saya akan menjelaskan. Simet itu artinya simetris, yang berarti seimbang atau sisi kanan dan sisi kiri itu bentuknya sama dan juga jumlahnya sama. Namun ada beberapa kriteria penilaian kalau dalam kontes itu ada simet 1, ada simet 2, ada simet 3. Jadi biasanya itu kalau sebelah kanan dan sebelah kiri jumlahnya itu sama, penilaian berikutnya itu dilihat dari kerapiannya, rapi atau tidak. Meskipun sama, kalau tidak rapi itu tidak bisa masuk dalam kategori simet 1. Tetapi dalam dunia cana ini untuk menemukan simet yang sempurna itu akan sangat susah. Yang dimaksud simetris sempurna itu adalah simet sisi kanan dan sisi kirinya jumlahnya sama dan juga rapi. Kemudian untuk penanya berikutnya itu datangnya dari Otit San yang bertanya grade A+, grade A, dan grade B atau grade yang lainnya itu apa Bang? Jadi yang dimaksud grade A itu atau grade yang dimaksud grade itu adalah mutu atau kualitas. Ya, kalau grade A tentunya itu mutu atau kualitas yang pertama, kualitas utama yang terbaik. Kalau kualitas yang kedua itu disebut grade B. Jadi grade itu sama seperti kelas ya. Kan ikan itu ada klasifikasinya, ada yang paling bagus, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Nah, itu disebut grade ya. Kalau grade A+, mungkin sortiran dari grade A. Jadi yang terbaik dari grade A itu disebut grade A+. Kemudian pertanyaan berikutnya itu dari Permana Sidik. Ombyokan artinya apa, Bang? Oke, ombyokan itu beberapa ikan cana banyak disatukan dalam satu tank. Jadi disatukan dalam satu akuarium dengan jumlah yang banyak, entah itu puluhan atau ratusan, tergantung dari size ikan dan besarnya akuarium. Biasanya hal ini dilakukan oleh seller atau penjual untuk menampung ikan yang banyak di satu tempat agar tidak memakan tempat-tempat yang lain. Biasanya seller seperti itu. Namun kalau untuk keepers seperti kita, perawat, memelihara, untuk komteng atau ombyokan itu kurang tepat. Yang paling bagus kalau untuk ikan cana itu single tank. Kemudian datangnya dari Doni Wahyudi. Kata istilah marsum apa artinya ya bos? Marsum itu maru Sumatera. Dulu ada marsum dan juga ada marbor sebelum kita mengenal tentang lokality dalam dunia cana. Nah, dulu itu marsum, maru Sumatera, dan marbor itu maru Borneo, yang artinya ada maru Sumatera dan maru Kalimantan.
Dan kebelakangan ini ada beberapa istilah dari lokality setiap ikan cana itu berasal. Ada lokality Danau Sentarum, ada Barito, ada Kapuas, ada Seruyan, ada Riau, dan masih banyak lokality yang lainnya. Kalau lokality dari Sentarum bisa disebut Cana Maru YS, Cana Maru Yellow Sentarum. Itu sudah pasti berasal dari Kalimantan Barat, yaitu dari Danau Sentarum. Baik, penanya berikutnya itu datangnya dari Dwi Sulis. Kalau lepas kolpri itu apa bang? Oke, kolpri itu artinya itu kesingkatan dari koleksi pribadi, ya. Kemudian derai CODM. Kalau sortiran apa bang? Sortiran itu proses pemilihan ikan ya, dari kualitas yang bagus dikumpulkan sesama yang bagus, yang jelek dikumpulkan sama yang jelek. Jadi tadi mungkin ada grade A bagian ini tempatnya, grade B bagian ini tempatnya, seperti itu. Jadi pemilihan ikan itu disebut sortir ya. Kemudian user 15 bertanya, bang kalau male sama female itu apa? Kalau male itu artinya ikan cana jantan, kalau female itu artinya ikan cana yang betina. Kemudian datangnya dari Kunam Fish ID. Bang, apa istilah dari rare? Rare ya. Rare itu artinya ikan cana yang langka. Kita tahu ada beberapa ikan cana yang langka. Yang langka itu artinya bisa jadi karena kelainan genetika, karena pendek atau bentuknya unik, itu disebut langka, atau albino ya. Tapi albino sekarang Cana striata sudah banyak sekali yang albino. Tapi kalau untuk yang Cana Maru albino itu ada nggak ya? Saya masih belum tahu. Kemudian penanya berikutnya datangnya dari Bopo. Arti kata bahan itu apa kak? Jadi dalam dunia cana yang disebut ikan bahanan itu berarti ikan yang masih belum jadi. Yang masih belum jadi, yang artinya masih bisa kita olah, masih bisa kita treatment. Jadi dari ikan bahan kita treatment untuk menjadi ikan yang bagus. Kemudian datang dari Victor. Kalau keep cana itu apa bang? Dari kata asli keep dari bahasa Inggris itu berubah makna menjadi kalau dalam dunia pemeliharaan ikan konteksnya itu ya merawat ya. Merawat, menjaga atau melestarikan. Kemudian dari Arya Anjay ya. M garis miring F apaan om? M garis miring F itu sama seperti tadi yang saya bahas, male atau female ya, jantan ataupun betina. Kemudian datangnya dari J4. Arti up apa bang? Up itu artinya menuju ke atas ya. Misal size 16 up. 16 up itu berarti 16 ke atas. Jadi ukuran 16 ke atas itu up ya. Atau up warna bagaimana? Yaitu upaya kita untuk mencerahkan warna dengan cara mentreatment. Kemudian datanya dari Fuad GZ, ini masih banyak lagi pertanyaan. Kalau settle apa bang? Settle itu artinya ikan sudah nyaman, sudah merasa nyaman di tank tersebut atau di wadah tersebut. Kalau ikan sudah settle itu artinya ikan sudah menganggap tempat itu sebagai tempatnya. Dan biasanya ikan cana itu memiliki sifat teritorial, yang artinya dia akan menjaga tempatnya dengan sifat predatornya. Dia akan menyerang kalau ada ancaman-ancaman dari luar. Misalkan ada ikan lain yang mengusik wilayahnya dia akan serang. Kemudian datangnya dari Farhan Aziz yang bertanya, bang kalau full dot apa artinya? Full itu penuh ya, dot itu titik. Jadi biasanya full dot itu berarti banyak titik ya. Biasanya ini terdapat pada ikan Cana stewarti, ada juga Cana auranti, dan juga ada di Cana blue purca. Kalau blue purca itu biasanya dotnya itu kuning ya, stewarti hitam dan auranti kuning dotnya. Dan ada juga Cana asiatica itu dotnya warna putih. Kemudian datangnya dari Sultan. Kalau NFS apa ya?
Oh ya, NFS itu singkatan, setahu saya itu singkatan dari not for sale ya. Kalau not for sale itu disingkat dengan NF, itu artinya tidak dijual ya, tidak untuk dijual. Kemudian datang dari Ezar Sharif ya. Kalau FS apa bang? Nah kalau FS ini yang saya tahu itu kebalikan dari NFS, yaitu for sale, artinya untuk dijual ya. Barangkali ada postingan yang seperti itu, berarti untuk dijual ikannya. Kemudian penanya berikutnya datangnya dari Ratunia. Bar apa? Bar apa? Aku kok enggak tahu. Oh ya, maksudnya itu bar itu maksudnya apa? Begitu ya. Bar itu artinya corak ya. Corak yang ada pada ikan cana. Yang biasanya kita tahu corak pada ikan cana itu ada yang berbentuk panah, ada juga yang berbentuk sembilan ya. Itu disebut bar. Kemudian Hakim Gaming. Kalau tank itu apa bang? Tank itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya wadah ya. Kalau akuarium itu wadah yang terbuat dari kaca disebut akuarium. Kemudian dari Rubian Kadida. Kalau cabung apa bang? Ini juga masih banyak pertanyaan tentang cabung ya. Banyak teman-teman pemula yang tidak tahu cabung itu apa. Cabung itu artinya calon bunga. Jadi singkatan dari calon bunga disebut cabung. Calon bunga itu biasanya itu ditandai dengan ring sisik yang samar-samar yang berwarna putih ya. Itu disebut calon bunga. Kalau sudah menjadi bunga itu artinya sisiknya sudah ngering ya. Ngering itu artinya sudah terbentuk menjadi cincin dan mengkilau. Itu disebut bunga. Kemudian David ID. Kalau display apa bang? Display itu artinya misalkan kita menaruh ikan cana di ruang tamu, itu biasanya ikan display ya. Display itu pajangan. Jadi ikan yang sudah dipajang di ruang tamu biasanya itu disebut ikan display. Jadi kalau ikan display itu biasanya ikan yang sudah jadi teman-teman. Kemudian dari Kenzi Ramadan. Kalau gondrong apa bang? Gondrong itu artinya siripnya itu panjang, itu disebut gondrong teman-teman. Dari juga Muhammad Naufan, ekor close itu gimana sih bang? Yang dimaksud ekor close itu, ekor itu kebuka ya, kebuka dan hampir separuh lingkaran. Jadi misalkan ikan oranti itu kalau kita getok kacanya, dia akan mendekatkan ekornya dan kemudian ekornya itu mengembang. Dan mengembang bulatannya itu hampir separuh lingkaran, itu disebut ekor close. Jadi kalau tidak sampai separuh lingkaran, misalkan seperti ini, nah separuh lingkarannya seperti ini. Jadi kalau dia nge-close, ekornya itu bulatannya hampir sama seperti separuh lingkaran dan bertemu dengan dorsal atas ya, sirip atas dan juga sirip anal bawah. Nah itu betul disebut ekor close. Kemudian ya datanya dari pom-pom. Arti gacuan apa? Arti gacuan itu yang disebut gacuan itu andalan. Jadi kalau misalkan kita mau ke kontes ya, kita akan memilih di antara ikan-ikan kita itu sebagai gacuan kita. Jadi andalan kita untuk kita tampilkan di kontes. Kemudian dari Sarmandi. Kalau bunga ngering maksudnya apa bang ya? Seperti tadi yang saya bilang, bunga yang ngering itu artinya ring ya, bukan kering. Bunga sisik itu yang kelihatannya itu kan yang separuh ya kalau di badannya itu, dan itu ngering ya seperti cincin, ringnya cincin ya seperti cincin dan mengkilat, itu disebut ngering ya, itu sudah menjadi bunga. Kemudian datangnya dari Ridho yang terakhir ini, kalau arti kurlep apa ya? Kurlep itu kurang lebih. Jadi itu teman-teman yang saya rangkum dari pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan kalau masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, silahkan ditanyakan kembali di kolom komentar. Kalau ada kesempatan saya akan menjawabnya. Kalau tidak sempat saya jawab, nanti saya akan bikinkan video untuk bikin jawaban dari pertanyaan teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam Cana Indonesia.